Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas bab 8 mengenai penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif dari buku Komunikasi Bisnis Joko Purwanto yang beranggotakan diantaranya yang pertama ada Faris Hashid dengan NPM 2351011001, saya Rosa Kartia 2351011003 dan Raka Lutfi Arifin dengan NPM 2351011004. Di sini kami akan membahas 5 bagian. Yang pertama yaitu strategi permintaan rutin dan pesan-pesan positif, lalu ada pesan-pesan good news dan goodwill, lalu ada menangani permintaan kredit rutin, penulisan jawaban positif, dan yang terakhir surat rekomendasi dan pemberitahuan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai strategi permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan rutin dan pesan positif umumnya menggunakan pendekatan langsung yang lebih efektif karena menyampaikan inti pesan di awal. Pendekatan ini memudahkan pembaca memahami maksud pesan secara cepat dan menyeluruh. Pesan-pesan rutin seperti pemesanan produk, pengiriman barang, atau pemberitahuan kebijakan perusahaan lebih baik disampaikan dengan cara ini. Meski begitu, pendekatan langsung juga memiliki kelemahan seperti kurangnya fleksibilitas dalam menyampaikan pesan dan berpotensi kurang personal. Strategi penulisan permintaan rutin dan pesan positif menekankan pada kejelasan dan keramahan. Permintaan rutin diawali dengan pernyataan ide pokok yang spesifik, diikuti penjelasan rinci dan diakhiri dengan ajakan tindakan. Pendekatan tanya jawab bisa digunakan untuk meminta informasi lebih lanjut. Pesan positif juga dimulai dengan ide pokok yang jelas, dilanjutkan dengan penjelasan rinci yang mendukung, dan ditutup dengan kesan baik atau harapan tindakan tertentu. Poin-poin penting dalam keduanya adalah yang pertama kejelasan, yaitu pernyataan ide pokok harus langsung dan mudah dipahami. Yang kedua kerincian, yaitu penjelasan harus lengkap dan mencangkup semua aspek yang relevan. Yang ketiga, keramahan, yaitu tunjukkan sikap sopan dan menghargai pembaca. Dan yang terakhir, ajak tindakan. Berikan petunjuk jelas tentang apa yang diharapkan dari pembaca. Dengan mengikuti strategi ini, pesan bisnis Anda akan lebih efektif dan mudah dipahami oleh penerima. Selanjutnya itu pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif. Baik itu kabar baik tentang pekerjaan, produk baru, atau sekedar ucapan selamat. Pesan-pesan ini membantu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Good news umumnya disampaikan secara langsung, namun pendekatan tidak langsung juga bisa digunakan terutama untuk pesan lisan. Goodwill ditekankan pada hubungan positif dan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti ucapan selamat atau surat konfirmasi pesanan. Menjawab permintaan informasi juga merupakan bentuk goodwill yang sangat penting. Baik itu permintaan yang berpotensi menghasilkan penjualan atau tidak, tanggapan yang cepat, sopan, dan lengkap akan memberikan kesan positif pada pelanggan. Poin-poin penting lainnya termasuk strategi menjaga pelanggan melalui harga kompetitif, promosi yang tepat, dan pelayanan purna jual yang baik. Intinya, pesan-pesan bisnis yang positif dan berorientasi pada hubungan sangat krusial untuk keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu menangani permintaan kredit rutin. Kredit memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Dana pinjaman dari lembaga internasional seperti IMF dan World Bank sangat dibutuhkan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Surat persetujuan kredit merupakan dokumen penting yang berisi kabar baik bagi nasabah dan harus disusun secara cermat, baik dari segi bahasa maupun substansi. Perjanjian kredit dengan nilai besar sering melibatkan notaris untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum. Sementara itu, surat rekomendasi seringkali diperlukan untuk jenis kredit tertentu, terutama yang bernilai tinggi. Surat rekomendasi harus dibuat secara resmi dan berdasarkan fakta yang ada untuk meningkatkan kredibilitas permohonan kredit. Di negara maju, proses pengajuan kredit seringkali dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan berbagai kantor cabang. Baik, selanjutnya itu menangani permintaan kredit rutin. Ada 4 poin. Poin-poin penting yang perlu diingat yaitu yang pertama, kredit sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Kedua, surat persetujuan kredit adalah dokumen resmi yang harus disusun dengan baik.
Ketiga, surat rekomendasi diperlukan untuk jenis kredit tertentu dan harus dibuat secara resmi. Keempat, yaitu proses pengajuan kredit di negara maju semakin modern dan efisien. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Dalam surat rekomendasi, umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain melengkap pemohon, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon, penulis sedang menjawab suatu pemohon atau atas inisiatifnya sendiri, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon, dan fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Kesimpulan, kemampuan menulis pesan bisnis yang efektif, terutama pesan rutin, positif, good news, dan goodwill, sangat krusial dalam dunia bisnis. Pesan rutin menekankan kejelasan dan spesifisitas dalam menyampaikan permintaan. Sementara pesan positif fokus pada penyampaian kabar baik secara langsung dan rinci. Baik pesan rutin maupun positif bertujuan membangun hubungan yang baik. Surat rekomendasi sebagai bentuk pesan positif memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan bisnis. Dengan menguasai teknik penulisan pesan yang baik, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Poin-poin penting yang mencangkup seperti kemampuan menulis, keterampilan penting dalam dunia bisnis. Pesan rutin menekankan kejelasan dan spesifisitas. Pesan positif fokus pada penyampaian kabar baik. Surat rekomendasi penting untuk membangun kepercayaan, tujuan membangun jaringan dan mencapai tujuan bisnis. Intinya, tulisan yang baik dalam bisnis dapat membuka banyak peluang dan meningkatkan kesuksesan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.